Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, tujuan dari kami di sini yaitu kami sebagai salah satu kelompok yang akan mengajukan business plan PMW 2024 akan melakukan presentasi dari ide usaha yang kami jalankan. Kami akan menjalankan usaha yang kami beri nama Smart Clean, yaitu sabun pencuci piring ramah lingkungan menggunakan Texapon turunan minyak kelapa dengan ekstrak daun pandan dan perasan jeruk nipis. Sebelum dari itu, kami akan memperkenalkan diri satu persatu. Saya Gusita Ayuandari dengan NIM 2221311 selaku ketua tim pada kelompok kali ini. Dan anggota tim kami yaitu yang pertama Tasya Permata Putri dengan NIM 222311032, Amalia Putri 222311101, Atifa Fadila Juiza dengan NIM 222311105, dan Wulandari Putri Pratiwi dengan NIM 222311038. Langsung saja, kami di sini sebagai salah satu tim yang akan mengajukan PMW 2024, kami mengangkat ide usaha yaitu berupa sabun pencuci piring. Yang mana sabun cuci piring ini adalah produk yang digunakan secara luas di setiap rumah tangga. Namun sebagian besar sabun pencuci piring itu beredar di pasaran mengandung bahan kimia sintetis yang dapat mencemari lingkungan dan berpotensi merusak ekosistem air. Nah, oleh karena itu, pada proyek kali ini kami bertujuan untuk mengembangkan usaha dalam pembuatan sabun cuci piring ramah lingkungan dengan menggunakan bahan dasar Texapon yang merupakan turunan dari minyak kelapa beserta dengan ekstrak daun pandan dan perasan jeruk nipis. Berikut deskripsi usaha yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Atifa, dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu deskripsi usaha, di mana Smart Clean adalah salah satu sabun pencuci piring yang dikenal karena menggunakan bahan-bahan alami serta formula yang ramah lingkungan. Dibuat dengan pertimbangan akan kebutuhan dan kebersihan sehari-hari tanpa meninggalkan dampak negatif pada lingkungan. Pada produk ini tidak hanya membantu membersihkan perabotan dapur dengan efektif, tetapi juga memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penggunanya, serta memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan. Selanjutnya yaitu keunggulan dari produk yang akan kami jalankan ini. Yang pertama, bahan alami dan formula yang ramah lingkungan. Kemudian efektivitas pembersihan dengan kesadaran dan keberlanjutan. Yang ketiga, membersihkan perabotan dapur dengan efektif. Kemudian yang keempat, memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penggunanya, memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan, dan yang terakhir yaitu aman dalam pemakaian dan tidak membuat tangan gatal. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Nita. Baik, terima kasih. Selanjutnya keunikan atau inovasi dari produk kami akan dilanjutkan dengan Wulandari. Kepada Wulandari, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu keunikan atau inovasi produk. Yang pertama, menggunakan kombinasi bahan yang tidak hanya efektif membersihkan peralatan dapur, tetapi juga memberikan manfaat tambahan kepada lingkungan. Yang kedua, memberikan aroma segar alami dan meningkatkan tingkat kehigienisan peralatan dapur. Yang ketiga, keunikan dan inovasi produk ini tidak hanya terletak pada formulanya, tetapi juga pada manfaat tambahan yang diberikan kepada pengguna. Selanjutnya itu daya saing. Sebagai produk yang berguna sebagai sabun pencuci piring, tentu akan banyak jenis-jenis sabun pencuci piring yang dijual di pasaran. Namun, untuk sabun pencuci piring yang berasal dari bahan-bahan alami sendiri belum banyak yang mengembangkannya. Oleh karena itu, dilihat 8 dari tingkat kebutuhan di masyarakat serta kepedulian akan lingkungan, produk Smart Clean ini dapat dipasarkan secara luas dan akan memiliki banyak peminat. Baik, saya kembalikan kepada Gus Nita. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ulan. Untuk selanjutnya kami akan menjelaskan ketersediaan bahan baku, alat, dan teknologi yang mana ini akan dijelaskan oleh rekan saya Tasya. Kepada Tasya, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan
tentang ketersediaan bahan baku, alat, dan teknologi dari usaha yang akan kami jalankan. Nah, yang pertama yaitu ketersediaan bahan bakunya. Nah, bahan baku yang kami gunakan dalam memproduksi Smart Clean ini yaitu bahan-bahan yang sangat mudah untuk ditemukan karena bersifat alami. Nah, oleh karena itu, dengan mudahnya memperoleh bahan baku dari usaha kami ini akan memudahkan kami untuk memproduksi Smart Clean secara terus-menerus sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua yaitu ketersediaan alat dan teknologi. Nah, alat atau teknologi yang kami gunakan dalam memproduksi Smart Clean ini merupakan alat yang mudah ditemukan di pasaran. Nah, selain itu, alat dan teknologi yang kami gunakan terjangkau dan tidak memakan biaya produksi yang besar. Nah, selanjutnya yaitu bahan baku dan alat produksi yang akan kami gunakan dalam usaha kami Smart Clean ini. Yang pertama yaitu bahan baku terdiri dari Texapon, daun pandan, garam halus, jeruk nipis, air, dan botol. Nah, selanjutnya yang kedua alatnya yaitu terdiri dari gunting, pisau, blender, saringan, wadah top atau toples, dan sendok pengaduk. Mungkin sekian penyampaian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan menjelaskan terkait dengan pemasaran yang mana akan dijelaskan oleh rekan saya Amalia Putri. Kepada Amel dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pemasaran. Yang pertama, wilayah pemasaran. Smart Clean akan dipasarkan di sekitaran rumah produksi dan warung-warung sekitar kampus. Letak rumah produksi yang sangat strategis yaitu terletak pada Komplek Wisma Indah 7, Kecamatan Koto Tangah, Kelurahan Parupuk Tabiang, yang tidak jauh dari Universitas Negeri Padang. Selain itu, kami juga memasarkan produk ini untuk sekitaran Kota Padang dengan sistem internet marketing dan media sosial sehingga usaha kami lebih dikenal dan lebih unggul dalam bidang pelayanan. Yang kedua, strategi pemasaran. Yang pertama, mulut ke mulut. Yang kedua, melalui sosial media. Yang ketiga, melalui brosur atau pamflet pemasaran. Yang keempat, bazar atau festival. Selanjutnya keuangan. Yang pertama biaya produksi yang kami dapatkan dengan anggaran yang sekarang totalnya berjumlah Rp2.280.000. Dan yang kedua, pengembangan pasar atau saluran distribusi atau digital pemasaran yang kami dapatkan totalnya Rp2.145.000. Saya kembalikan kepada Gusnita. Baik, terima kasih. Setelah kami menghitung biaya produksi dan pengembangan pasar, selanjutnya kami menghitung legislasi perizinan. Yang mana pada legislasi perizinan ini kami mendapatkan bahwa untuk mendapatkan perizinan usaha itu perlu biaya sebesar 800.000 dan diperlukan pula biaya ATK dan penunjang lainnya, yang mana setelah kami lakukan perhitungan pula itu mendapatkan biaya sebesar 490.000. Sehingga kami mendapatkan total biaya yang akan digunakan mulai dari pengadaan bahan baku, perlengkapan produksi, yang mana itu sebesar 2.240.000, dan pengembangan pasar itu sebesar 2.145.000, perizinan dan sertifikasi sebesar 800.000, biaya ATK dan penunjang sebesar 490.000, sehingga dapat ditotalkan. Sehingga setelah ditotalkan itu membutuhkan biaya sebesar 5.715.000, yang mana dalam menyusun pembiayaan ini kami telah melakukan riset pasar atau survei harga pasar. Setelah dilakukan riset harga pasar, kami menghitung rencana laba dan ruginya, yang mana setelah dihitung laba atau keuntungan dalam satu periode itu kami mendapatkan laba sebesar 8.400.000. Berikut adalah rencana kegiatan penggunaan anggaran, yang mana ini adalah rincian harga dari alat, bahan, serta kebutuhan penunjang lainnya yang kami jadikan satu, sehingga terbentuklah rencana kegiatan penggunaan anggaran yang telah kami susun berikut.
Selanjutnya, kami melakukan menghitung persentase penggunaan anggaran dana berdasarkan dari berbagai jenis biaya, mulai dari pengadaan bahan baku, pengembangan pasar, perizinan, dan biaya ATK dan penunjang lainnya. Yang mana pada biaya produksi itu sebesar 2.280.000 dengan persentase 39,8%. Biaya pengembangan pasar itu sebesar 2.145.000 dengan persentase 37,53%. Perizinan usaha itu sebesar 800.000 dengan persentase 14%. Dan biaya ATK 490.000 dengan persentase 8,58%. Dan persentase ini ketika dijumlahkan itu akan mendapatkan 100%. Dan dari jenis-jenis biaya ini tidak ada persentase yang lebih dari 40%, jadi semuanya di bawah dari 40%. Baik, mungkin cukup sekian presentasi kelompok kami, yang mana kami telah menjelaskan ide usaha kami, seperti apa keunggulan keunikannya, dan seperti apa daya saing serta target pasar dari produk yang akan kami buat nantinya. Mungkin cukup sekian dari kami. Bila ada salah, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.